Di periode kedua kita mulai, aduh kayaknya banyak banyak transaksi lah istilahnya tanda kutip ya. Nah itu sudah memunculkan kekecewaan. Dan itu terus berjalan, semakin ke ujung semakin kecewa, semakin ke ujung semakin kecewa, yang pada akhirnya gongnya di terakhir. Benar-benar kalau saya kecewa sekali. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi yang baik-baik saja, begitu ya. Di bulan Oktober artinya apa? Artinya akan ada pelantikan pemerintahan baru untuk 5 tahun ke depan. 10 tahun ya, nggak tahu juga sih ya. Nanti kita lihat ya, 5 atau nggak 10 tahun sih. Tapi sebelum masa transisi di 10 tahun ini atau yang sudah kita lewati 10 tahun ini, pasti banyak hal yang dicatat lah ya oleh Sobat Cuan ya. Yang dulunya nyoblos 10 tahun lalu baru umur 17, sekarang masih udah umur 27 ya kan. Masih udah lebih dewasa lagi, lebih mature lagi dalam pandangan berpikir. Nah mungkin bisa nih bareng-bareng sama kita ngelihat seperti apa sih yang sudah didapatkan di pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun ke belakang ini. Kita bahasnya dalam koneksi konten Ekonomi seksi. Yes, ya nggak sendirian ya kan. Kalau ngobrol gosip yang kayak gini harus ajak rame-rame ya, biar seru gitu ya. Saat ini saya udah bersama dengan Peter Abdullah. Pak Peter, how are you? Cielah, so Inggris. Sehat ya Pak? alhamdulillah sehat. Dan juga di sini ada Mbak DJ, editor CNBC Indonesia. Get well soon. Iya ini Ya. lagi gendong anak Alis, lagi patah tangan. Jangan patah hati aja. Jangan Oh patah iya, hati, betul. benar ya kan. Yang penting hati tetap sehat, tetap happy ya. Utuh ya, utuh. Tetap utuh. Nah, hati kita utuh nggak sih 10 tahun ini? Nah, itu dia. Pertanyaannya. Kira-kira Sobat Cuan yang waktu itu nyoblos, tadi aku bilang ya, mungkin baru jadi newbie. Sekarang udah 27 berarti kan umurnya Pak Peter ya. Oh, Yang iya. mungkin nyoblos umurnya waktu itu 30 ya udah 37 gitu ya. Udah 40 bahkan kalau 30. Kalau misalnya yang 40 ya udah 50 ya, udah gitulah ya. Jadi catatannya seperti itu. Karena di sini pertanyaan pertamanya sebenarnya agak-agak lumayan males ya kalau kita bicara mengenai angka-angka. Bisa diangkain nggak sih Pak? Nilainya 1 sampai 10 berapa gitu kan? Ingat debat capres soalnya Iya. jadinya. Konten ya. Ya, debat capres dulu, kalau Mas Andis ngasih berapa? 11 dari 100. dari 100 gitu kan. Sakit hati sampai sekarang ya kan. Nggak sekejam itu. Ya, karena kalau kita mau konten yang mau kasih nilai untuk pemerintahan 10 tahun terakhir, pemerintahan Pak Jokowi, tentu ada plus minusnya. Ya, ada plus, ada minus. Kayak ada mata pelajarannya ya Pak ya. Ada yang Iya. merah, Ada yang- ada yang oh, hijau. oke. Ada yang merah, Pak? Ya ada, kalau Oh, merah oke, pastilah. Kan, Rapor. ini rapor zaman dulu kayak gitu, ada merah. Iya. Dulu kalau kita pulang bawa rapor itu kan orang tua pasti tanya berapa merah. Oh, iya. Dan kita bangganya kalau kita nggak ada merah, walaupun nilainya 6 6 semua. Enam semua. Iya, bener, Tapi bener. nggak ada merah. Iya, gitu loh. betul. Nah, sama kalau kita ngelihat 10 tahun terakhir pasti plus minusnya ada. Harus kita akui ada plusnya. Ada nilai Iya. 7, ada nilai 8, tapi ada juga nilai 5, ada 10 nilai ada nggak, Pak? 4. 10 nggak? 10 nggak lah, itu Nggak ada ya? katanya Milik sempurna Tuhan. itu milik Tuhan. Bener. Oh, sama milik Andra and the Backbone. Oh iya, Sempurna. sempurna. Ya. Bisa banget. Tapi emang menarik ya kita untuk melihat 10 tahun ke belakang pemerintahan Pak Jokowi ini gitu ya. Kayaknya ada yang beda ya Pak antara yang periode 1 dan 2, ya nggak sih? Iya sekali. Ya. Jadi kalau dalam ini setidak-tidaknya dari pandangan saya, ya, kita punya pandangan yang berbeda dalam melihat Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi dari awal selesai periode 1, masuk periode 2, dan masa akhir. Itu cara melihatnya, harapan-harapan atau tadi ngomongin hati berbeda. Ya. Di awal kita penuh harapan. Ya bahkan majalah Times itu kan nulis gede dengan foto Cover. Pak Jokowi yang Iya. masih ganteng pada waktu itu, New Hope. Dan Iya. memang benar, pada waktu itu kita jujur kita punya harapan besar. Dan itu yang kemudian dituliskan oleh media sebagai kita menunggu Jokowi efek. Kita Oh, benar-benar iya. punya harapan ekonomi kita akan terbang tinggi, lompat. Ya. Oke, ternyata 5 tahun nggak terjadi.
ya. Tapi kita masih punya harapan, ya. Karena yang kita lihat sosok Jokowinya masih sama. Betul. Sosok Jokowinya masih sama. Sosok Jokowinya yang masih bisa kita percaya. Ya, dan oleh karena itulah kita memilih kembali, nyoblos lagi. Karena kita masih punya harapan. Kita masih punya kepercayaan, masih percaya. Ya, tapi ternyata begitu masuk di periode kedua, ya, pada awalnya kekecewaan itu sudah muncul, tapi kita tutup-tutupi. Kekecewaan itu muncul ketika, ya itu pertama, langkah-langkah yang sudah diambil Pak Jokowi pada waktu itu sudah mulai mengecewakan kita. Mulai terjadi pelemahan KPK. Ya itu kan di tahun 2019. Ya, itu yang paling kan? ini sih. Ya, Ya yang sempat rame bahkan betul. memunculkan tragedi, ya. Dan kita semua masih berupaya untuk membela Pak Jokowi. Ya, kita nggak percaya kalau Pak Jokowi yang menjadi otak pelemahan KPK. Ya. Iya. Dan kemudian seiring waktu, ya karena saya juga pada waktu itu ya diminta oleh banyak media juga untuk memberikan komentar, memberikan pandangan terkait dengan pembentukan kabinet. Nah, di pembentukan kabinet udah mulai muncul kekecewaan itu, ya. Karena loh kok Pak Jokowi tidak seperti di periode 1 memilih orang-orang terbaik yang benar-benar terbaik, tidak bernegosiasi, ya, tidak membuka ruang yang seperti itu, ya. Ini cenderung merangkul semua untuk mengedepankan ya kepentingan bukan kepentingan ya. Apa nih, Pak? Tapi yang penting bersatu lah agar supaya memudahkan semua. Loh, bukannya itu Ya, lebih jadi bagus jadinya masyarakat lihat. Enggak juga, Dari seharusnya lawan jadi kawan yang kayak gitu-gitu. ya bagus ya, tapi dalam hal tertentu kan kita butuh keteguhan ya, arah kita mau kemana, ya bukan berdagang sapi istilahnya. Ya, itu kan yang dilakukan di periode awal kan kelihatan sekali Pak Jokowi kan memilih orang-orang terbaik yang bahkan kita waktu itu nggak ngira gitu loh. Saya waktu misalnya di tahun 2014 itu, siapa ini Bu Susi? Betul. Iya, betul. Siapa nih Bu Susi? Nah, tapi kan ternyata menurut kita ya Bu Susi menunjukkan integritas, menunjukkan ketegasan, kualitas sebagai pemimpin yang sangat bagus. Nah, itu nggak muncul di periode kedua. Ya, di periode kedua kita mulai, kayaknya banyak banyak transaksi lah, istilahnya tanda kutip. Ya. Nah, itu sudah memunculkan kekecewaan. Dan itu terus berjalan, semakin ke ujung semakin kecewa, semakin ke ujung semakin kecewa. Yang pada akhirnya gongnya di terakhir. Benar-benar kalau saya kecewa sekali. Aduh. Ya, jadi rangkaian 10 tahun ini kalau kita lihat dari lintasan waktunya, nilai baik di ujungnya benar-benar kita gugur. Dan ini penilaian ini tidak hanya semata subjektif, tetapi menurut saya ada objektivitas dari angka-angka pencapaiannya. Ya, angka-angka pencapaiannya, nah yang utama misalnya KPK semakin lemah. Sekarang KPK di periode pertamanya Jokowi itu adalah sebuah lembaga yang sangat kita percaya. Banget, ya. Makanya setiap kali ada upaya untuk melemahkan KPK, seluruh rakyat Indonesia berada maju ke depan untuk membela. Sekarang nggak ada lagi. Ya, itu ya KPK masih menjalankan fungsinya, tapi kepercayaan itu udah jauh berkurang. Ya, kemudian dari angka-angka pertumbuhan ekonomi yang dulu kita maklumi di periode 1 lah, ya gagal, ya belum mencapai yang disebut Jokowi Effect, tumbuh di atas 7%, nggak sama sekali nggak muncul. Ya walaupun dengan alasan adanya pandemi, tapi itu tetap tidak memunculkan bahwasanya periodenya pemerintahan Jokowi melakukan perubahan yang fundamental yang membuat kita punya modal untuk nanti lompat. Sekarang ini enggak. Tahun 2000 sekarang ini, tahun 2024 dibandingkan dengan 2014, secara fundamental nggak berubah. Ya, ini gambarannya apa? Kita masih mengalami kondisi perekonomian yang high cost ekonomi. Tingkat korupsi kita masih tingkat tinggi, bener tidak banget, efisien, tidak banget. kompetitif. Ya, terus apa pencapaiannya 10 tahun terakhir ini? Kita nggak ada perubahan dalam hal itu.
Iya, kita sudah membangun infrastruktur, cuman itu toh. Ya, kita bangun jalan tol, kita bangun bandara, kita bangun pelabuhan, kita bangun bendungan, tapi kondisi perekonomian kita, fundamental ekonomi kita nggak berubah. Struktur ekonomi kita nggak berubah. Karena mungkin itu baru terbentuk semua gitu kali Pak Peter, as an infrastruktur. Karena kan side effect ekonomi kan biasanya dilihat mungkin beberapa tahun after ini dibangun. Enggak, istilahnya gini. Kalau kita ngelihat badan, ya iya benar, kita dibeliin baju bagus, kita dibeliin semuanya yang bagus, tapi attitude kita, perilaku kita nggak berubah. Itu tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Iya. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun, dan ini harus kita akui, beliau berhasil, itu adalah secara fisik kita diberi sesuatu. Ya, jalan tol kita makin panjang ya, kalau di Jakarta ini kemana-mana bisa lewat jalan tol sekarang. Ya, kemacetan berkurang, tapi karakteristik, attitude, perilaku ekonomi kita nggak berubah. Perekonomian kita masih high cost ekonomi. Ya, masih tidak efisien, kita masih tidak kompetitif. Dan pada ujung-ujungnya itu termunculkan pada angka-angka statistik tingkat kemiskinan, tingkat kesejahteraan, bahkan yang terakhir ini kelompok menengah pun turun, terkorbankan, turun. Jadi miskin. Ya, miskinnya tahu banyak. Iya, artinya ya itu tadi, kualitas dari pembangunan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini tidak muncul, tidak wujud di masa periode pemerintahannya Pak Jokowi. Iya, betul. Mbak DJ, wah udah banyak banget nih. Soalnya kayak Pak Peter kan curhat ya. Iya. Kekecewaan berlandas data. Tapi mungkin kekecewaan gak cuma punya Pak Peter doang sih. Kayaknya lebih banyak deh. Kayaknya yang mengalami hal yang sama gitu ya. Iya. Terutama tadi poin yang soal kelas menengah itu, Kelas yang menengah. jadi pada turun. Terus, jadi masyarakat Indonesia banyak miskin. Jatuh miskin. Untuk bertahan hidup saja aku sudah Makan tabungan. sulit. Iya, makan tabungan. Iya. Apalagi Mantap. berharap naik private jet loh. Nah, Private jet. private jet. Gimana Iya. nih Mbak DJ kalau yang dari Iya. redaksi nih ini disoroti? Ya, dari redaksi sebetulnya kita juga miris ketika kita melihat data dan ketika kita banyak ngobrol, cross check ke ekonom, bahkan juga sempat ke mantan Menteri Keuangan Pak Bambang. Oke. Beliau juga bilang ini sebenarnya tanda-tanda ini munculnya sudah lama. Apalagi Pak Bambang kemarin sempat bilang komentarin soal galon ya. Nah, air kemasan gitu. Jadi beliau bilang ya memang scaring efek dari pandemi itu ada gitu, dan ini sebenarnya di kelas menengah ini ternyata lukanya ini belum sembuh, dan banyak dari mereka yang sebetulnya kena PHK, kemudian mereka yang tadinya kerja formal kini harus kerja informal nih. Ya. Tadinya kerja di kantoran atau di instansi swasta atau di pabrikan misalnya, terus mereka harus di PHK, dirumahkan, kemudian mereka berdagang. Sebagian berdagang, tapi ada juga ternyata mereka yang justru turun ke jalan jadi driver ojol. Nah, otomatis driver ojol kan Informal. penghasilannya Ya, tidak menentu. Yes. Nah, inilah sebetulnya mereka yang kelas menengah yang mulai istilahnya jatuh ke mendekati garis kemiskinan. Kemudian di sisi lain sebetulnya kalau kita dengarkan inflasi terkendali ya Pak, tapi di balik itu inflasi terkendali ternyata harga-harga yang lainnya tuh terbilang cukup tinggi, apalagi terkait yang air galon ini adalah ternyata ketersediaan air bersih di kita tuh makin lama makin berkurang. Artinya juga kualitas hidup di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta kan semakin rendah ya, di mana banyak masyarakat justru harus membeli air bersih. Bener sih. Nah, ini juga akhirnya mengikis kantong mereka. Nah, beban-beban seperti inilah yang kemudian semakin menekan kelas menengah ini hingga kita bilangnya tuh quote unquote jatuh miskin gitu, atau mendekati garis kemiskinan gitu. Nah, ini cukup menyedihkan sih, dan kita lihat juga bukan cuma kita yang mulai menyuarakan ini, tapi juga ada banyak media lain juga menyuarakan ini. Kemudian kita pernah bertanya juga ke pemerintah, sebenarnya kelas menengah ini mana sih insentifnya gitu? Selama ini yang mana nih yang buat kelas menengah? Nggak ada. Nah, itu dia. Belum pemerintah ada, bilang ada yang katanya perhatian. PPNDTP.
PPN DTB, PPN ditanggung pemerintah untuk Oke. pembelian rumah. Tapi siapa yang mau beli rumah ketika kantongnya juga hampir jebol? Aku bilang bertahan Nah, hidup saja kita. Susah. Nah itu, jadi kita terus bertanya nih, pemerintah yang mana nih? Dan sempat juga kita dengar dari pemerintah, dari Menteri Keuangan, kalau sebetulnya memang kelas menengah ini ibaratnya hampir 10 tahun tuh memang terabaikan gitu dari radarnya pemerintah gitu. Nah ini juga kita harapkan di pemerintah ke depan benar-benar ada yang memang konkret untuk kelas menengah gitu. Konkret untuk kelas menengah ya, harus bentuknya seperti apa gitu ya. Iya, bukan PPN DTP buat beli rumah. Atau gajinya dipotong buat persiapan pensiun. Aduh, ya. itu juga berat ya kali. Curhatan kaum menengah. Ya karena kan kalau kelas menengah emang nasibnya kayak gitu ya Pak Peter ya. Dia nggak dapat subsidi, nggak dapat bansos. Tapi kalau pajak atau apa-apa tuh pasti kena bebannya di situ. Aku tadi tertariknya sama ini, attitude-nya nggak berubah. Maksudnya dikasih baju cakep, diinin segala macam, tapi attitude-nya nggak berubah. Ekonomi kita masih tetap ekonomi high cost gitu ya. Terus harus gimana dong? Ya ini ya sebenarnya PR yang udah lama banget. Ya kita tahu bahwa struktur perekonomian kita itu bermasalah. Ya perekonomian kita ini mengalami banyak anomali, ya banyak mengalami kondisi-kondisi yang tidak support ya terhadap kita untuk kita bisa melakukan apa yang disebut lompat. Ya kan kalau kita mau bicara Indonesia maju tahun 2045 ya itu artinya kan kita dari pendapatan sekarang ini pendapatan per kapita sekitar $4.000 lompat menjadi 12.000. Itu 3 kali lipat. Nah, hitung-hitungannya itu dibutuhkan sekali pertumbuhan ekonomi yang super tinggi. Ya. Kalau kita merujuk kepada negara-negara yang sudah mengalami perubahan dari negara menengah menjadi negara maju, mereka mengalami itu harus bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6-7%, rata-rata 8% atau bahkan di atas 10%, itu dalam periode yang panjang. Ya, kalau kita lihat misalnya Cina itu pernah mengalami pertumbuhan ekonomi belasan persen selama lebih dari 10 tahun. Demikian juga dengan Jepang, demikian juga dengan Singapura. Mereka mengalami periode panjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, pertumbuhan mereka bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam periode panjang ini, bekalnya adalah struktur ekonomi yang support, struktur ekonomi yang suportif, ya, bisa mendukung mereka melakukan itu. Ya, di mana hal itu ditandai terutama oleh struktur ekonomi yang efisien. Ya. Contoh dong, Pak Peter. Contohnya gini aja. Mungkin Sobat Cuan, apa tuh misalnya efisien? Efisien itu sederhananya gini. Kalau kita ingin menambah output kita satu unit, ya, maka kita butuh tambahan investasi, misalnya 3. Oke. 3 unit. Ya. Nah, Indonesia untuk menambah tambahan 1 tadi, kita butuhnya 6. Sementara negara-negara lain butuhnya 3. Ya, ini yang disebut namanya I-Core. I-Core, ya. Incremental Capital Output Ratio. Jadi yang kita butuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita itu, kita butuh modal yang berkali lipat dibandingkan negara lain. Lebih mahal. Nah, lebih mahalnya itu di mana? Ya, keserap di negara biaya-biaya siluman. Nah, itu. Ada satu lagi yang membuat kita biaya tinggi, ya, yaitu suku bunga kita tinggi sekali. Ya, jadi kalau kita mau pinjem dari bank, kita harus membayar bunga yang jauh lebih tinggi. Ya, demikian juga dengan pemerintah. Pemerintah ketika dia ingin membiayai APBN, dia harus membayar bunga yang lebih tinggi. Jadi semuanya di dalam kehidupan kita ini cost-nya itu tinggi, biayanya itu tinggi. Nah, biaya tinggi ini kan menyebabkan banyak perilaku ekonominya menjadi satu, malas investasi, ya kan, malas konsumsi. Dengan bunga yang tinggi tadi apa perilakunya adalah kita berburu rente, ya, daripada kita belanja, daripada kita investasi, udahlah taruh di bank makan bunga. Nah, perilaku lazy seperti ini, perilaku yang tidak produktif ini, ya itu saya sebutkan, menjadi beban, menjadi penyebab kita nggak bisa maju. Nah, ini
harus diubah. Kan Nah, kalau- yang sangat disayangkan kita tidak pernah berupaya untuk melakukan perubahan itu. Makanya kan kalau untuk gerakin itu kan berarti ada semacam kekuatan engine yang besar gitu untuk melakukan pergerakan yang tadi Pak Peter Iya, bilang exactly. gitu. Kalau dalam bahasa saya ya, bahasa sederhananya, kita ini oke lah ya, Pak Jokowi itu bangun tol Iya, ya untuk mencapai tujuan. Tetapi lupa mesin mobilnya nggak kita ganti. Mobilnya kita pakai masih mobil yang dulu-dulu juga Iya. gitu loh, yang kecepatannya cuma 50 km per jam. Sementara negara-negara lain itu sudah berganti mobilnya udah new engine, mesinnya baru yang kecepatannya 100-200 km per Iya, jam. betul. Ya pasti ketika kita ketinggalan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus benar-benar mengganti mesin ekonominya kita. Iya. Mesin ekonomi kita itu harus mesin ekonomi yang baru, yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, yang bagus, ya punya kapasitas kekuatan yang bagus. Nah, hanya dengan modal itulah kita bisa mencapai tujuan kita Indonesia maju tahun 2045. Tanpa itu lupakan. Jadi drivernya next presiden dong nih, dan menteri-menterinya nggak? Exactly. Ya memang ini harus kita akui ya. Ketika kita sudah lewat masalah pada masa satu pemerintahan, ya udah itu lupakan. Ya itu adalah kita belajar dari pengalaman itu. Kita harus memindahkan harapan kita. Harapan yang tadinya kita tumpukan kepada seorang Pak Jokowi, sekarang harus kita serahkan kepada harapan itu, kita serahkan kepada Pak Prabowo yang sudah kita pilih sebagai presiden. Nah, ya semoga ini ya didengar juga oleh Pak Prabowo. Betul. Yang kita butuhkan adalah benar-benar sebuah perubahan. Ya benar bahwasanya Pak Prabowo adalah presiden yang mengusung tema keberlanjutan. Iya. Ya, tapi keberlanjutan yang seperti apa? Jangan melanjutkan yang salah. Jangan melanjutkan yang keliru, ya. Karena di masanya Pak Jokowi banyak yang keliru atau banyak yang tidak dikerjakan. Kerjakan itu, ubah, ya. Mesin ekonomi kita harus kita berubah. Kita harus punya mesin ekonomi yang baru, yang artinya harus ada perubahan di sini. Tidak hanya melanjutkan, harus ada perubahan. Tuh berarti nggak cuma harus lanjutkan Pak, tambahin berubah. Ganti mesin. Ganti mesin. Dari Turun Kijang mesin. jadi Mercy dong. Ya, itu Bener, dong. bener. Dan itu bisa dilakukan sebenarnya. Iya. Tapi kalau dari personal insight-nya Mbak DJ, apa yang paling memuaskan sih dari pemerintahan Apa yang Pak memuaskan Jokowi? gitu? Yang memuaskan Ini personal aja personal sih. Ini aja gue ya. sebagai Personal. warga negara Indonesia ya Iya. kan, boleh puas, boleh nggak Iya. puas kan. Kita kalau sebagai warga negara Indonesia, timnas maju oke. Ya kan Mas setuju Pak? Iya. Timnas maju oke. Tapi itu kan bukan Pak Jokowi, walaupun di eranya Pak Jokowi. Iya. Kan di eranya Pak Jokowi ada masa PSSI ini kan sesuatu yang unik yang katanya di luar pemerintahan. Iya betul. Ya, betul. mereka punya ininya sendiri. Ya. Tapi kelihatannya presidennya selalu datang. Ada di situ nih. Iya itu side Uniknya, hal aja uniknya, ya. Ya selain itu sih sebenarnya yang paling membanggakan adalah di mana kita bisa lihat pemerataan ekonomi mulai terjadi gitu. Kalau kita pergi ke BP sekarang kita bisa dengar kalau pertumbuhan ekonomi di Maluku, Papua kini termasuk yang paling tinggi secara provinsi, secara geografis gitu. Ini sebetulnya melegakan, tapi lagi-lagi nih ada tapinya. Tapinya kita ingin sebetulnya melihat efek bagi penduduknya. Entah itu dari segi pendidikan, dari sisi pemerataan kesejahteraan itu sebetulnya juga jadi concern dan kita berharap di pemerintahan selanjutnya ya ini bisa diaddress. Kemudian juga kita juga ada satu yang membuat itu waktu dengar sih dulu agak terharu ya. Itu BBM satu harga sih ya, pemerataan gitu. Iya, semuanya ya. Iya. Kita tahu kan ada perbedaan harga BBM Iya, ya. nah ini kita benar-benar baru bisa merasakan kalau ada negara hadir di beberapa daerah yang dulunya memang harga BBM itu mahal. Kemudian ada satu yang boleh ditambahin yang disesalkan. Yang disesalkan adalah Aku belum nanya pada yang disesalkan, tapi tidak apa-apa. Curahkan isi Iya. hatimu. Yang disesalkan adalah sebetulnya tol laut itu tidak jalan gitu. Iya, Dan iya. juga yang disesalkan adalah sebetulnya ketika mereka pemerintahan Presiden Jokowi membangun infrastruktur seperti kata Pak Peter tadi, tapi
efeknya tuh belum cepat gitu, karena nggak ada yang tadi kita bahas itu soal keterkaitan ya, antara infrastruktur satu dan infrastruktur yang satunya. Jadi biaya logistiknya tuh turunnya lambat gitu. That's why juga salah satunya karena ada pungli dan akhirnya ekornya Siluman tinggi. yang tadi itu Iya, ya. siluman yang kita bilang ya Pak Siluman ya. yang Nah tadi. itu yang masih disesali juga. Kemudian terkait bajunya sudah bagus tapi attitude-nya masih nggak oke, itu SDM-nya berarti pendidikan. Nah ini diharapkan jadi PR untuk presiden terpilih nanti. Yang akan dilantik ya di Iya, Oktober di ya. Oktober. Kalau secara personal Pak Peter, kalau saya bilang yang paling memuaskan dulu deh. Iya, seru nih. Ya. Pak Peter Abdullah loh yang Kalau nanyanya 5 tahun yang lalu, mungkin saya dengan lancar menyampaikan semuanya ya. Aduh, nih Tapi lanjut sekarang sakit ini hati. kan harus kita koreksi juga masalahnya. iya, betul, Tapi betul. saya setuju dengan Mbak Diji Iya. tadi. Ada catatan-catatan yang memang harus kita akui Iya. ya positif. Iya. Ya, yang seperti saya sampaikan, Di raportnya awal, hijau. ya. Raportnya hijau, nilainya 7, 8 ada. Ya, saya sependapat tadi pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini harus kita akui ya. Betul. Ini adalah sebuah upaya yang benar-benar berdampak ya, walaupun dampaknya belum optimal maksimal ya, tapi sudah berdampak setidak-tidaknya pada masyarakat lokal. Contoh misalnya adanya jalan tol di Sumatera, itu benar-benar berdampak positif terhadap masyarakat di Sumatera. Itu mengubah landscape perekonomian, misalnya antara Palembang dan Bandar Lampung. Itu aktivitas ekonomi kedua provinsi ini benar-benar meningkat tajam dengan adanya jalan tol tersebut. Jadi ada kegiatan yang pembangunan infrastruktur itu berdampak, walaupun sekali lagi belum optimal, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Diji tadi. Karena memang tidak ada perencanaan sejak awal. Karena ini asal bangun aja, ya. Karena kebetulan saya pernah melakukan riset, ya, di mana dampak dari jalan tol, dampak dari bendungan yang dibangun, irigasi yang dibangun, itu ada dampaknya, terutama pada waktu dibangun, ya. Tapi dampak lanjutannya itu nggak maksimal. Kenapa? Karena pembangunan itu hanya benar-benar merencanakan membangun infrastruktur. Ya, tidak merencanakan bagaimana infrastruktur itu kemudian berdampak pada sektor-sektor lain. Diikuti dengan perubahan perencanaan misalnya. Misalnya jalan tol Jawa, jalan tol Sumatera. Pada waktu perencanaan itu sudah juga merencanakan industri, ya, pembangunan industri, kawasan industri. Dan itu benar-benar disebarluaskan, direncanakan bersama-sama antar kementerian lembaga. Nggak ada itu. Yang ada adalah bangun tol Trans Jawa dari Banten sampai ke Jawa Timur, sampai ke Banyuwangi. Udah. Apakah ada kementerian perindustrian kemudian, kamu mau bangun jalan tol ya? Wah, kalau kayak gitu aku mau rencanakan gini. Menteri Pertanian, aku merencanakan seperti ini. Yang benar-benar menjadi satu perencanaan yang integrated, yang menyatu, itu nggak ada. Nah, ini kelemahannya. Jadi ada nilai hijaunya, tapi ada nilai yang negatifnya. Nilai negatifnya banyak, ya, yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, tapi saya pendapat juga keperhatian terkait misalnya program itu, walaupun nggak tahu ya sekarang ini masalahnya kan masalah kepercayaan ya, apakah itu benar-benar keluar dari hati yang untuk membela anak-anak bangsa ini program BBM satu harga ya, apa nggak tahu ya, tapi ya setidak-tidaknya program itu menyentuh kita, ya, program itu berdampak, kemudian membangun IKN. Ya, saya adalah salah satu pendukung IKN. Ya, terlepas sekarang ini banyak sekali yang menghujat, menurut saya itu adalah program yang baik. Ya, saya masih berpikir, masih pemindahan ibu meyakini kotanya berarti program yang baik berarti ya. Pemindahan ibu kota adalah sesuatu yang baik karena itu sudah juga direncanakan dari presiden pertama kita. Ya. Dan kita memang sangat membutuhkan adanya lokasi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ya, baru. Ya. Jadi ini juga walaupun saya mengkritik juga ya terhadap IKN. Misalnya IKN itu sejak awal itu adalah memang dibangun untuk memindahkan ibu kota administratif kita. Jadi pemerintahan kita bukan memindahkan kota industri. Ya, kita nggak ada rencana untuk bikin pabrik di sana. Jadi seharusnya berpikirnya adalah yang membangun kota saja, kota pemerintahan yang
nantinya diikuti dengan pembangunan secara menyeluruh di Kalimantan. Iya. Dengan adanya IKN Nusantara, maka kemudian Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak itu yang akan kemudian tumbuh. Yes. Iya betul. Ya karena apa? Karena kemudian mereka pasti akan lebih terperhatikan. Pembangunan infrastruktur tidak akan lagi sentris, Jawa sentris. Yes. Pembangunan infrastruktur akan mulai mengarah kepada Kalimantan. Kita akan bangun jalan, kita akan bangun kereta api di sana. Itulah yang akan membuat perekonomian kita tumbuh. Betul. Jadi bukan IKN-nya. IKN hanya sebuah simbol titik awal kita membangun Kalimantan. Menjadi titik awal kita membangun Sulawesi. Menjadi titik awal kita membangun Papua. Demikian juga dengan Sumatera. Jiwa itu yang seharusnya yang kita angkat, bukan IKN-nya. Yang dikritik itu kok Pak Peter Garuda katanya. itu yang dikritik sama Gen Z. Kalau kata Iwan Fals, itu Garudaku bukan burung perkutut. Iya. Tapi jadi ingat kayak lambang restoran makan Padang ya. Cuman ini mungkin tapi gini, menurutku terlepas dari ini ya. Menurutku sih ini mirip dengan kereta api cepat. Oh iya. Mana-mana, tapi begitu kita naik kereta api cepat kita bangga juga kok. Dan saya yakin nanti IKN akan seperti itu. Iya. Kalau IKN itu udah jadi, nanti kita akan berbondong-bondong ke sana dan kita mengatakan wah bagus ya. Tur so, IKN. Sekarang kan belum, karena kan bukan influencer. Iya. Jadi nggak diajak nih Pak. Jadi influencer. Tunggu undangan. Coba kalau diajak ya. Iya. Seneng banget. Cuman ini menarik nih kalau kita ngeliat. Apakah kemudian nanti kan dengan berbagai macam hal, keluh kesah, kebanggaan, ya kesenewenan gitu yang mungkin kita curahkan di sini, next itu kan tetap ada Pak Jokowi maksudnya dalam keberhasilan dan terpilihnya our next president gitu ya. Ada Mas Gibran juga di situ juga ya sebagai kayak representatif yang ya kita nggak bisa menafikan bahwa dia adalah anaknya presiden sebelumnya. Ini kan kayak Filipina ya kalau nggak salah juga kejadiannya kayak gitu ya, bener ya. Anaknya Pak Marcos. Iya, anaknya Marcos. Nah ini gimana nih? Ya namanya politik ya. Ini politik itu kan cair sekali ya. Apa yang sekarang ini terjadi besok-besok ya bisa berubah. Ya katanya kan dalam politik ya teman tidak selamanya teman, musuh tidak selamanya musuh. Ya, yang sekarang terlihat padu, terlihat bergabung, ya besok-besok kita nggak tahu. Betul. Ya, tapi anyway, apapun yang terjadi, ya kita berharapnya semuanya kan demi kebaikan bangsa dan negara harus ini. Harus ya. Karena kita tetap mengharapkan para pemimpin kita itu kompak. Ya, kompak tapi bukan di dalam melakukan sesuatu yang salah. Ya. Kompak di dalam memperjuangkan bangsa dan negara ini untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini ya. Nah, kalau memang dalam upaya itu ya kita berharap semuanya kompak. Kompak gitu ya. Pokoknya itulah ya intinya ya. Tadi ada kalau kata Pak Peter ada keberlanjutan tapi juga tetap harus ada perubahan itu tetap juga. Ya, karena kita seperti kita tadi diskusikan banyak yang harus kita koreksi. Kalau kita nggak koreksi ya kita akan seperti ini terus. Dan bahaya loh. Kalau kita itu tidak melakukan perubahan, tidak bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang saya sebutkan tadi dalam periode yang panjang tumbuh di atas 7-8%, itu kita akan gagal keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Yang paling buruk lagi adalah gagal memanfaatkan bonus demografi. Dan bonus demografi ketika dia gagal dimanfaatkan, dia akan menjadi bencana demografi. Dan kita nggak mau itu ya, 2045 ya, gitu. 2045 ya. Takut. Mbak DJ, ada keluh kesah atau harapan harapan. Udah kayak apa ya? Malah sih sebenarnya nanya harapan gitu ya. Buktikan saja gitu ya. Kita tidak butuh janji lagi, kita butuh aksi gitu ya Pak ya. Tapi kalau boleh berharap sedikit ya, kita pengen satu hal ya tadi supaya kita bisa mencapai negara maju atau negara yang berpenghasilan tinggi dan tidak terjebak di middle income trap ini. Sebenarnya saya lebih concern ke masalah masyarakatnya nih. Masyarakatnya di mana kita pengennya ada pekerjaan yang layak, ada pendidikan yang layak, akses pendidikan dan
pekerjaan, kemudian akses kesehatan juga gitu. Karena ini juga satu syarat untuk Indonesia jadi negara maju gitu. Jadi jangan bangun ini itu jalan tol dan lainnya, tapi masyarakatnya dilupain gitu. Karena kita juga nggak mau ketika kita banyak membangun, tapi kita lihat di sisi lain kayak teman-teman kita yang tadi kita bahas juga soal kelas menengah turun strata ya. Terus juga ada kemiskinan juga ternyata tidak membaik, kemudian juga lapangan kerja juga itu aja yang low skill gitu. Kita ingin yang high skill gitu. Nah, itu yang jadi concern aku pribadi gitu. Setuju sih ya. Gue perhatian kepada kelas menengah ya. Iya. Ini jeritan-jeritan kaum kelas menengah ya. Betul ya, Pak. Yang memang karena populasinya juga banyak gitu ya di Indonesia ya. Ini kalau dibiarin aja mungkin di podcast bisa 2 jam ya. Betul. Jadi kayak bisa ngobrolnya banyak banget. Karena catatannya lumayan banyak gitu ya, up and down. Perasaan kita pun juga selama 10 tahun ini pun juga rasanya sangat-sangat seperti naik roller coaster. Gitu. Dari yang turun. euforia, maksudnya penilaiannya dari secara personal karena memang Pak Jokowi sukses di Solo, memimpin Jakarta, rekam jejak prestasinya luar biasa, diusung oleh partai besar juga dan kemudian mimpin Indonesia gitu. Jadi kayak kurang apa lagi gitu ya. Kayaknya ekspektasi kita pada saat itu luar biasa dan terus kemudian ya berubah. Sekarang kalau Anda berubah nggak masalah karena banyak juga yang berubah gitu ya. Tapi kita berharap perubahan yang lebih baik lagi nanti di pemimpin yang besok akan dilantik bulan Oktober ya. Seperti apa harapannya ntar ya. Pak Peter, thank you banget, terima kasih. Sama-sama Mbak Dija juga Maria. thank you. Mbak Dija. Jangan bosan-bosan karena kita butuh pencerahan-pencerahan. Karena milenial Gen Z ini harus dikasih tahu dan disadarkan gitu. Karena kan negara ini nantinya juga ke depan mereka yang ini Gen Z ini memimpin. Loh. Generasi Z ini, jadi mereka lebih bisa kritis gitu dan menilai seperti apa pemerintahan kita. Terima kasih banyak. Kita selalu ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan. Subscribe juga YouTube channel kita cuap-cuan, like, share dan juga komen. Jangan lupa untuk nonton kita juga di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat Cuan. Maria pamit. Peter pamit. DJ pamit. Bye-bye.